Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT tentunya. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi seperti pada video sebelumnya, yaitu video pengalaman pakai prosesor Intel Core 2 Quad Q6600 yang sangat legend itu. Nah, tapi pada video kali ini saya nggak akan berbagi pengalaman pakai prosesor ya, karena ngapain nih ada video ini, ngapain buat lagi gitu kan. Nah, apakah teman-teman bisa menebak? Ya udah jelas bisa sih, orang ada di judul. Coba ya, intinya saya akan berbagi pengalaman nggak sengaja beli harddisk refurbish ya. Kenapa bilangnya saya nggak sengaja? Karena jelas ya di dalam tokonya tuh dia nggak nyebutin ini refurbish atau apa. Ya ini sebenarnya salah saya juga sebenarnya. Saya nggak ngecek lagi gitu. Waktu saya lagi pusing karena harddisk 1 TB saya bad sector dan nggak bisa di write lagi, saya pusing gitu. Aduh, ini gimana buat nyimpan data-data, buat nyimpan file tugas gitu kan, gimana gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk cari di online harddisk bekas ya, 500 GB. Nah, saya lihat deskripsi dan juga judulnya tuh nggak ada tulisan refurbish gitu kan, dan saya kira ya aman-aman aja. Terus pas saya lihat ulasan juga nggak ada ulasan yang negatif, itu positif semua, bintangnya juga 5. Jadi saya percaya aja gitu bahwa ini harddisknya bener-bener aman gitu, dan ya banyak sih ulasan yang bilang beberapa hari dipakai masih aman aja. Nah, tapi di sini kebodohan saya ya. Waktu itu saya ngelihat, waktu itu di ulasan ada yang ngirim foto di harddisk Sentinelnya atau smartnya si harddisk 500 GB ini. Nah, awalnya saya lihat itu ya bener 100% semuanya Sentinelnya, terus yang rada aneh si pemakaiannya 0 jam. Nah, saya di situ nggak curiga sama sekali. Saya mungkin mikir, oh mungkin nih refurbish pabrik atau enggak mungkin bisa jadi baru cuman stok lama. Saya nggak begitu curiga karena saya butuh banget ya waktu itu. Dan setelah sampai, bodohnya saya nggak ngelihat ini harddisk keluaran tahun berapa gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah saya check out dan sudah datang paketnya, saya unboxing sambil video lalu sambil dipasang. Nah, di sini saya mulai curiga dan juga mulai menyesal ya. Jadi pas saya lihat ini harddisknya yaitu WD Green lama ya. Saya lihat nih tahun pembuatannya tahun 2010-an kalau nggak salah ya. Ini jadi aduh, ini nggak mungkin stok lama ataupun kayaknya nggak mungkin refurbish dari pabrik atau dari vendornya langsung gitu kan. Ya di situ saya mulai agak menyesal dan saya mulai takut gitu. Untungnya masih ada garansi 1 bulan dari sellernya ya. Nah, harddisk refurbish saya ini saya juga masih belum tahu ini refurbish dari pabrik ataupun nggak resmi, saya nggak tahu. Ini bisa aja harddisk yang bisa dibilang udah dipakai orang lama, terus apa namanya di si smart atau si data history pemakaian harddisknya tuh dihapus, bisa aja gitu kan. Oke, lanjut, saya akan ngebahas tentang speednya atau kecepatannya ya. Harddisk itu kan rata-rata speednya 50 MB per second sampai 150 lah MB per second. Tapi karena ini saya menggunakan SATA 2 dan harddisknya juga harddisk jadul, jadi kecepatannya mungkin maksimal juga 100 sekian lah, 100 lebih dikit MB per second. Dan setelah saya coba write and read dan juga saya tes di Crystal Disk Mark dan juga saya copy game sebesar 70 GB atau lebih tepatnya game Genshin Impact dan Honkai Impact juga ada ya, dan normal-normal aja, dan juga speednya nggak naik turun ya, maksudnya stabil gitu. Kadang kan ada harddisk yang kalau misal udah bad sector tuh speednya suka tahu-tahu turun, tapi usage atau utility-nya udah 100% gitu kan. Nah, untuk harddisk ini bisa dibilang kinerjanya normal dan ya sebenarnya 100% lah. Lalu untuk kondisi smartnya ya sudah jelas ya, ini smartnya di reset ya bisa dibilang, tapi saya nggak tahu ini reset dari pabrik langsung ataupun bisa saja tidak resmi, atau bahkan bisa saja ini bekas, sebenarnya bekas tapi karena ingin meraih keuntungan ya, walaupun saya nggak mau suzon, tapi bisa aja gitu kan, bisa aja di reset ya biar orang-orang kayak wah kok 0% gitu kan. Untuk smartnya di sini sebenarnya semuanya normal. Setelah saya pakai beberapa 1 bulan lebih dikit nih, smartnya sangat normal dan bisa lihat teman-teman di situ nggak ada bad sector dan lain-lain setelah saya pakai 1 bulan. Terus untuk suhunya juga aman, tapi ada keanehan di smartnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk untuk spin up time, alias ini kalau nggak salah tuh waktu yang dibutuhkan harddisk untuk menyala ya bisa dibilang, atau lebih tepatnya komponen harddisk yang si harddisk piringannya itu berputar dari pertama kali dinyalain si PC-nya. Setahu saya itu ya yang spin up time ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini spin up time-nya 3000 ya. Di sini 3000 tuh artinya berarti 3 detik ya, 3 detik lebih dikit. Nah, harddisk itu sepengetahuan saya juga, harddisk itu tuh bisa dibilang
speed up time-nya tuh normalnya dan rata-ratanya setelah saya pakai beberapa hard disk yang sebelumnya saya pakai gitu 500 sampai 1000 lebih dikit mungkin ya. Kayak teman-teman bisa lihat di sini nih hard disk laptop saya aja speed up time-nya nggak selama ini gitu. Dan setelah speed up time-nya selama ini sempat ada pemberitahuan bahwa harus cepat-cepat backup gitu karena ada masalah lah gampangnya di hard disk ini. Dan ya di sini saya mulai curiga mungkin ada sedikit masalah di hard disk ini, tapi untungnya sampai sekarang untuk bad sector tidak ada, atau mungkin belum ada ya, mudah-mudahan nggak ada terus gitu kan. Nah keanehan yang lainnya lagi, saya waktu pertama kali beli itu mulai curiga ini bukan hard disk stok lama, jadi saya langsung download software recovery file ya, dan benar saja ya, memang sudah jelas nih pasti harus bekas gitu kan. Nah benar saja di dalam hard disk ini ada data-data lama, dan anehnya data-data lama ini isinya file Chinese semua ya, bing ciling semua ya, nggak tahu kenapa. Nah ini kenapa gitu isinya file-file Chinese semua, saya nggak ngerti bahasanya pertama itu, kedua kenapa gitu isinya Chinese semua. Si hard disk ini tuh bisa dibilang mungkin yang udah rusak ataupun yang udah sempat rusak lalu di refurbish atau dibenerin di Cina. Tapi nggak tahu, ini hanya hipotesis saya aja gitu kan ya. Teman-teman kalau misal ada yang tahu gitu boleh komen di bawah. Saya juga belum sempat riset soal ini ya karena saya lagi UAS. Udah dapat disimpulkan nih hard disk pasti bekas, dan juga bisa dibilang bisa jadi di reset si smartnya, atau bisa jadi emang refurbish ataupun ada masalah terus dibenerin di sana lalu dibalikin lagi di sini gitu kan ke Indonesia. Atau mungkin bisa aja nih hard disk dari Cina sana terus rusak lalu dibenerin sama Cina, terus bisa dibilang diekspor ke Indonesia dan diganti stikernya, itu juga bisa jadi itu kan. Terakhir saya itu waktu itu sempat ngechat si sellernya, teman-teman bisa lihat nih chatan saya dengan sellernya, tapi saya nggak mau spill sellernya kayak gimana, dan saya nggak mau ngasih tahu tokonya seperti apa tokonya namanya apa gitu, karena pertama saya nggak mau menjatuhkan usaha orang lain. Jadi video ini tujuannya hanya untuk edukasi ya, bisa dibilang ke teman-teman bahwa harus lebih berhati-hati saat membeli hard disk bekas atau komponen bekas lainnya gitu. Setelah saya tanya ya ke sellernya, teman-teman bisa lihat di gambar ini, saya bilang ke dia langsung to the point, BTW ini refurbish ya Gan, saya bilang gitu. Terus kata si sellernya, copotan PC Gan. Itu bisa dibilang alasan klasik yang bisa dibilang dipakai banyak seller gitu kan. Misal ada hard disk bekas, terus saya tanya ini bekas apa, copotan PC semua. Terus misal PSU, ini PSU bekas apa, copotan PC gitu. Ya itu alasan klasik lah bisa dibilang. Terus saya tanya lagi, nggak refurbish? Nah terus dia baru bilang dari suppliernya copotan PC, berarti dia bukan punya dia sendiri gitu, dia ngambil dari supplier lalu dijual lagi gitu. Terus kalau katanya kalau refurbishnya saya nggak tahu cara membedakannya gimana Gan. Nah ini sebenarnya banyak seller yang nggak ngerti juga itu refurbish atau bukan, terus mereka nggak mastiin, dan daripada ambil resiko kalau misal dia bilang ini nggak refurbish, dia bilang aja nggak ngerti ataupun nggak dimasukin ke deskripsi gitu kan. Terus saya tanya lagi, kalau boleh tahu suppliernya dari mana ini? Saya buat pengetahuan aja gitu. Saya nggak mau dijual lagi. Saya nggak bisnis juga soal hard disk refurbish ini gitu kan. Jadi saya bilang ini buat pengetahuan aja, terus bukan buat diambil terus jual lagi. Terus saya nggak perlu ngasih lokasi juga, nggak apa-apa gitu. Deskripsinya aja dari mana gitu. Saya pengen tahu ini asal muasalnya dari mana, mungkin dari Cina atau dari mana. Nah terus kata dia suppliernya dari sales Gan. Saya nggak bisa info nama salesnya. Nah, nggak bisa info di sini, saya bingung nggak bisa info kenapa, dari seller atau dari dianya kah yang ingin merahasiakan supaya tidak diambil atau di bypass gitu, atau mungkin dari si salesnya. Lalu saya tanya lagi, salesnya minta dirahasiakan kah? Iya Gan. Jadi ada dua kemungkinan sih, ini memang si sellernya yang merahasiakan atau bisa jadi beneran salesnya yang merahasiakan gitu kan. Lalu setelah itu saya saya memberi ulasan pada hari ini ya. Hari ini lancar, ngebut normal, tidak ada kendala, karena itu memang kenyataannya. Tapi ada sedikit aneh karena ini hadir di tahun 2010 tapi tidak ada riwayat dipakai berapa lama, dan di smartnya itu juga kosong ya. Kemungkinan ini refurbish atau bisa pakai software untuk menghapus smartnya. Jadi ada dua kemungkinan tadi ya. Habis itu saya semoga awet dan lancar aja terus. Saya silahkan respon, tapi nggak respon sampai sekarang karena bisa jadi nggak ngerti ataupun bisa menurunkan kualitas tokonya, bisa jadi. Jadi ya alhamdulillah untuk sampai sekarang masih aman gitu kan. Seharusnya di seller itu ya melayani para calon dan
melayani para pembelinya gitu. Kalau udah janji garansi 1 bulan ya jangan dipersulit gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir ya. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, dan jika kalian punya pengetahuan lebih soal ini boleh juga komen di bawah dan kita diskusi di bawah. Dan jadi apakah kalian mau beli harddisk refurbish atau mau beli harddisk bekas? Sudah jelas saran saya tidak mending beli harddisk baru ataupun cari harddisk bekas yang si pemakaiannya masih beberapa ratus hari lah, jangan sampai ribuan hari gitu kan, itu udah mau rusak, bisa dibilang udah lama dipakainya. Oke teman-teman, jadikan video ini sebagai edukasi dan jadikan video ini sebagai jalan untuk berpikir lagi sebelum membeli harddisk bekas gitu. Saya Jova Gendera Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga awet ya Allah.